semua belajar tambahan untuk strategik, materi, inovasi, teknologi, biologi, fase ini. Adapun latar belakang yang melatar belakangi judul ini, yang pertama itu ada kurangnya penggunaan e-book sebagai bahan ajar tambahan untuk peserta didik, khususnya terkait materi kultur jaringan. Yang kedua ada belum ada produsen yang dapat memproduksi bibit pisang apellis dalam skala yang besar. Selanjutnya masih kurangnya penelitian terkait penggunaan NAA dan vinegrin sebagai zat pengganti tubuh pada kultur pisang apellis. Ada perumusan masalah yang pertama melihat bagaimana respon pemberian hormon NAA dan vinegrin terhadap induksi tunas pada ekspan tanaman pisang apellis. Yang kedua itu untuk mengetahui validitas elektronik book atau di book berbasis riset induksi tunas tanaman pisang apellis melalui kultur jaringan sebagai bahan ajar tambahan yang akan dikembangkan. Adapun batasan masalah yang pertama ini media pembelajaran yang akan dikembangkan berupa e-book itu pada materi kultur jaringan. Yang kedua, tahap pengembangan e-book induksi tunas tanaman pisang apellis melalui kultur jaringan ini hanya sebatas di tingkat pengembangan saja. Adapun tujuan penelitian yang pertama itu untuk mengetahui adakah respon pemberian hormon NAA dan vinegrin terhadap induksi tunas pada ekspan tanaman pisang apellis. Yang kedua itu untuk mengembangkan serta mengetahui tingkat validitas e-book kultur jaringan tanaman pisang apellis sebagai media pembelajaran materi inovasi teknologi biologi fase E. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama itu secara teoritis, itu mampu menjadi referensi pada bidang pendidikan untuk dapat mengembangkan e-book sebagai sumber belajar tambahan bagi peserta didik. Yang kedua, pada untuk masyarakat itu dapat memberikan informasi terkait cara penanaman menggunakan teknik kultur jaringan yang masih awam di masyarakat. Lalu untuk penelitian lain bisa dijadikan sebagai bahan referensi tambahan dalam untuk penelitian selanjutnya. Adapun hipotesis penelitian ini yang pertama ada H1, yaitu terdapat pengaruh penambahan hormon NAA dan vinegrin terhadap pertumbuhan tunas pisang apellis. Lalu ada H0, yaitu tidak terdapat pengaruh penambahan hormon NAA dan vinegrin terhadap pertumbuhan tunas pisang apellis. Tinjauan pustakannya itu meliputi e-book adalah buku cetak yang diubah dari format digital melalui proses digitalisasi sehingga buku tersebut dapat ditampilkan pada komputer ataupun handphone. Lalu ada kultur jaringan merupakan suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman dan menumbuhkannya dalam kondisi aseptik. Lalu pisang apellis merupakan jenis pisang yang banyak diminati di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu waktu dan tempat untuk waktu dan tempat yang akan dilakukan untuk meneliti kultur jaringan pisang apellis ini dilakukan pada bulan September sampai November pada tahun 2024. Sedangkan untuk pengembangan elektroniknya sendiri itu dilakukan pada bulan Oktober 2024. Sampel yang digunakan yaitu tunas pisang apellis. Metode dan model yang saya gunakan yaitu saya menggunakan metode RRD dengan model AGTI. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian RAL dengan 5 dalam konsentrasi NAA dan vinegrin. Teknik alat analisa yang saya gunakan yaitu analisis deskriptif. Adapun alur penelitian yang akan saya lakukan terkait mencari tunas pisang apellis ini. Lalu ada sterilisasi ekspan meliputi pembuatan media FS dan sterilisasi alat dan bahan. Pembuatan media FS ini meliputi konsentrasi NAA dan vinegrin. Setelah sterilisasi ekspan itu dilakukan penanaman ekspan yang meliputi pengamatan dan pengumpulan data. Lalu ada analisis data. Lalu mulai membuat media e-book yang meliputi validasi ahli media, ahli materi dan juga ahli bahasa serta siswa. Terima kasih. Saya
bahwa guru belum masih ada beberapa yang belum memanfaatkan teknologi sebagai untuk media pembelajarannya, khususnya di materi inovasi teknologi biologi, semateri kurikulum lainnya. Jadi kebanyakan guru itu masih memanfaatkan media pembelajaran yang lama, yaitu buka buku. Sedangkan buku di sekolah ini masih terbatas. Jadi ada beberapa kebanyakan siswa ini tidak mendapat buku. Sedangkan di zaman sekarang ini kan handphone ini sudah sangat umum di kalangan siswa. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dibuatlah media e-book, yaitu elektronik book. Elektronik book itu kan merupakan buku yang bisa dibuka menggunakan handphone. Sebabnya saya memilih e-book ini sebagai media pembelajaran untuk